Kejadian kapal tersebut adalah tanggal 20 Juli ya. Jatuhnya adalah kalau tidak salah itu Minggu Pon ya, Minggu Pon. Saya masih melihat juga akan adanya kapal laut yang tenggelam. Saya di sini melihat kapal feri yang melintasi selat di daerah Indonesia akan mengalami tenggelam akibat over daripada kapasitas. Untuk Medan hati-hati ya. Ya mudah-mudahan banyak berdoa jangan sampai terjadi ya. Ya hati-hati aja. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Kapal motor Barcelona 5 rute Manado ke Talaut mengalami kebakaran hebat di tengah laut. Peristiwa pada Minggu pagi itu sangat mengejutkan karena posisi kapal sedang penuh dengan penumpang. Pemandangan dramatis terjadi saat para penumpang berhamburan terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka melihat kapal yang akan membawanya ke Talaut hangus di lahap api. Tapi benarkah kebakaran kapal laut ini sesungguhnya sudah diprediksi para ahli supranatural? Lantas, benarkah peristiwa serupa masih akan terus terjadi? Lalu agar selamat, apa yang harus dilakukan jika melintasi samudra? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pada hari Minggu atau tepatnya Minggu Pon, peristiwa maut kembali terjadi di laut. Kapal motor Barcelona 5 habis terbakar. Kebakaran hebat mulai terjadi saat melintas di perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Semua penumpang dibuat panik, kemudian berhamburan menyeburkan diri ke laut. Tapi sejatinya, sudah sejak lama peristiwa tersebut dicatat dalam ramalan sejumlah ahli supranatural. Mereka melihat laut memang sedang ganas dengan ombak besar dan berbagai tragedi menakutkan. Itu terjadi kebakaran dikarenakan adalah kelalaian manusia, dari faktor kelalaian manusia seperti itu. Kemudian terjadilah kebakaran dan kemudian menimbulkan api yang besar. Jadi kalau yang Bunda lihat kebakaran tersebut faktor dari kelalaian manusia. Bukan hanya sudah diramal bakal banyak kecelakaan laut, peristiwa maut yang menimpa kapal akan terus terjadi. Tapi benarkah terbakarnya kapal motor Barcelona 5 ada hubungannya dengan weton Minggu Pon? Kejadian kapal tersebut adalah tanggal 20 Juli ya. Jatuhnya adalah kalau tidak salah itu Minggu Pon ya, Minggu Pon. Minggu Pon ini sebetulnya aman sih dan tidak ada kaitannya dengan terjadinya kebakaran kapal tersebut, karena memang Minggu Pon ini kalau dalam prediksi Bunda adalah hari yang baik dan tidak ada kaitannya dengan terjadinya kecelakaan kapal tersebut ya, kapal Barcelona. Adapun
kaitannya dengan penghuni gaib di sana, ya mungkin bisa saja terjadi di dalam kapal itu ada orang yang memang sudah menjadi incaran makhluk gaib, ya makhluk penghuni laut di sana. Karena biasanya kalau pesawat atau kapal laut atau mobil kecelakaan pasti tidak semuanya celaka, pasti ada 1 atau 2 orang yang meninggal. Itu karena memang sudah biasanya penghuni gaib di situ yang sudah mengincar orang tersebut. Kebakaran kapal Barcelona 5 yang terjadi sebelum kapal sampai di Manado, Sulawesi Utara masih meninggalkan rasa cemas. Tapi celakanya, kebakaran maut itu bukan kejadian terakhir. Masih ada sejumlah peristiwa kebakaran, tidak hanya di laut yang menimpa kapal motor, tapi juga di daratan. Hal-hal seperti ini pasti akan ada terjadi lagi ya, tapi untuk waktunya tidak dekat-dekat waktu ini. Masih lama, masih bisa sampai tahun ini aman gitu, selesai tahun ini aman. Tapi akan tetap ada terjadi lagi kebakaran yang pasti akan banyak sekali merugikan. Tapi memang, bulan Suro adalah bulan yang sangat berbahaya. Kebakaran hebat yang melanda kapal motor Barcelona 5 kemarin terjadi sepekan sebelum berakhirnya bulan Suro. Nah, yang perlu diwaspadai, ternyata setelah bulan Suro masih akan banyak bencana yang menimpa, termasuk berbagai kecelakaan maut. Tidak hanya di lautan, tapi juga di darat dan udara. Setelah bulan Suro ini memang kita tidak baik-baik saja ya, bumi ini pun sudah tidak baik-baik saja. Setelah bulan Suro ini, buat mereka yang mempunyai weton yang memang harus jatuh, akan jatuh, baik dia usahanya, rumah tangga dan sebagainya. Dan buat mereka yang wetonnya naik, akan naik dan semakin naik. Seperti diramal Dewi Amba, dalam pandangan mata batin Nana Huang, setelah melewati bulan Suro pun masih banyak yang berbahaya. Kecelakaan laut hanya salah satu yang menakutkan. Hal itu terjadi karena masih banyak ombak besar yang harus diwaspadai. Bulan Juli, bulan Agustus, September itu harus hati-hati. Kalau untuk menyeberang laut tuh harus hati-hati. Ombak dan arus itu sangat besar ya. Ombak arus sangat besar. Kecelakaan yang menimpa kapal laut sesungguhnya memang sudah diramal akan terjadi. Tapi benarkah kapal motor Barcelona 5 bukan kejadian terakhir? Lantas mungkinkah masih akan ada kecelakaan kapal laut yang jauh lebih maut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semua perairan di Nusantara sejatinya tidak boleh dibuat sembarangan. Sudah sejak masa lampau, lautan kita dipenuhi penghuni gaib yang tidak semuanya baik pada manusia. Terutama mereka yang datang membawa jumawa tidak akan selamat melintasi lautan Indonesia. Semua ahli supranatural mempercayai setiap lautan merupakan tempat keramat yang harus dirawat dengan baik. Kerusakan lautan bisa membuat penghuni gaibnya murka dan mengirimkan banyak bencana alam. Menurut Bunda, setiap laut pasti mempunyai hal mistis ya. Hal-hal yang artinya mempunyai penjaga ya. Setiap laut ada penjaganya, baik itu laut selatan, laut utara, laut barat, laut timur, semuanya ada penghuninya, dan mereka biasanya meminta tumbal. Nah, apabila kita kurang berhati-hati atau kita termasuk orang yang tidak sopan mungkin ya melewati tempat tersebut. Makanya di laut-laut Jawa atau di laut-laut di kepulauan Indonesia ada beberapa laut yang memang harus kita waspada, dan kita harus banyak-banyak mungkin kalau orang Islam ya berselawat, atau kalau non-Muslim banyak-banyak berdoa kepada Tuhan.
Sependapat dengan Bunda Dewi Amba, menurut Bunda Nana Huang, lautan di Indonesia bisa sangat menakutkan. Setiap amukannya berarti akan jatuh korban jiwa. Mereka yang ingin melintasi lautan disarankan untuk waspada. Hitung dengan cermat keamanannya, terutama yang akan menempuh perjalanan di malam hari. Ombak itu kan kalau malam itu tambah besar ya, kan tambah meluat. Dihindarkan lah. Terus kalau yang kapal-kapal kurang bagus tuh jangan dipaksakan. Itu kan kapal-kapal kurang bagus juga ya, dipaksakan gitu. Kalau dia kapalnya atau yang wah bagus, penumpangnya enak, nyaman kan, pasti nyaman kan. Kalau nggak ada kebocoran apa, kan harusnya yang ininya teliti lah, yang mereka para pekerjanya itu loh. Benar, perairan di Indonesia bukan sekadar laut lepas, tapi dijaga oleh makhluk halus yang membutuhkan tumbal. Malah ada beberapa sosok gaib yang dikenal sebagai penghuni laut muncul membawa bencana. Sementara itu, salah satu perairan yang akan memakan korban adalah Medan. Untuk Medan hati-hati ya. Ya mudah-mudahan banyak berdoa jangan sampai terjadi ya. Ya hati-hati aja. Sebenarnya ada yang boleh kita bicarakan dan juga ada yang tidak boleh bicarakan kan, karena itu kuasa Tuhan ya. Semuanya itu Tuhan ya. Kalaupun kita harus tahu, kalaupun kita diberitahu, kan ada yang patut kita boleh bicarakan dan juga tidak boleh bicarakan gitu loh. Harus hati-hati. Bunda Nana Huang sesungguhnya memiliki banyak informasi masa depan. Tapi seperti umumnya spiritual senior, Bunda tidak ingin mengungkapkan apa saja peristiwa mengerikan yang bakal terjadi. Bukan karena takut atau hal lain, melainkan karena ada potongan peristiwa yang ia lihat. Semua membawa dampak yang sangat mengerikan. Tidak, bukan tertutup ya. Kita banjir air mata tuh banyak, saya lihat. Ya, karena mau direm-rem ini ya, bahaya kalau langsung ini semua. Ya, pokoknya hati-hati aja untuk kita semuanya, warga negara Indonesia. Yang penting kita waspada diri kita sendiri, terus jaga kebersihan, jaga omongan, jaga perkataan. Karena yang benar ya dapat dipersalahkan, ya yang dipersalahkan ya bisa jadi benar, yang salah bisa jadi benar. Tapi benarkah masih ada kapal laut yang akan mengalami kecelakaan mengejutkan? Mungkinkah karena kondisi Indonesia yang hingga pertengahan tahun masih rawan bencana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kecelakaan yang menimpa kapal motor Barcelona 5 sempat membuat kaget publik. Tapi peristiwa mengerikan itu bukan pertama terjadi. Kesalahan seperti kelebihan muatan atau terlalu banyak penumpang menjadi faktor penyebab kecelakaan kapal. Dalam pandangan mata batin Master Black Jet, masih akan ada kecelakaan laut, seperti yang menimpa Barcelona 5 yang berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Manado, Sulawesi Utara. Semua akan memakan korban jiwa sehingga menjadi duka mendalam. Saya masih melihat juga akan adanya kapal laut yang tenggelam. Saya di sini melihat kapal feri yang melintasi selat di daerah Indonesia akan mengalami tenggelam akibat over daripada kapasitas. Jadi perlu diketahui bahwa kapasitas itu apabila sudah over jangan dipaksakan, karena ini bisa mengakibatkan timbulnya kapal laut yang akan tenggelam. Tidak hanya kecelakaan kapal Barcelona di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, sebab
masih akan ada sejumlah bencana yang tak kalah menyita perhatian publik. Kecelakaan juga tidak hanya terjadi di lautan, tapi juga di darat. Selebihnya kecelakaan yang luput dari sorot kamera di desa terpencil. Kecelakaan terutama di ruas jalan tol yang harus benar-benar diperhatikan di sini agar supaya nantinya Anda bisa mengantisipasi apabila terjadi tabrakan beruntun, karena saya melihat di sini akan ada tabrakan beruntun di daerah titik rawan di tol-tol yang memang kita kenal sebagai jalan maut. Di sini ada beberapa titik lokasi yang saya soroti, ada di daerah Cipali, kemudian ada di daerah Cipularang, terutama di kilometer 100 sampai 105 itu harus benar-benar diwaspadai agar supaya kita bisa melihat, mengecek kondisi kendaraan kita maupun juga kondisi stamina apabila kita sedang menyetir. Apabila Anda sudah mengantuk, lebih baik beristirahat. Apa boleh buat? Indonesia memang sedang diambang kegelapan. Banyak peristiwa besar yang mengejutkan telah terjadi. Termasuk bencana alam yang datang silih berganti, seperti tak mau berhenti. Hingga akhir tahun nanti, rakyat Indonesia harus mulai mempersiapkan diri. Sebab akan semakin banyak yang mengejutkan. Kondisi Indonesia di pertengahan tahun sampai akhir tahun akan banyak sekali ujian. Salah satunya adalah ujian dalam hal bencana alam. Hati-hati. Kecelakaan kapal laut masih akan terus terjadi. Peristiwa yang dialami kapal penumpang Barcelona bisa menjadi pelajaran. Setelah itu, tidak ada lagi peristiwa serupa yang terulang kembali. Pesan paling penting, jangan pernah abai pada keselamatan, terutama saat melintasi samudra. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.